يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى بحشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي
رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجاء monitor kena orang kali pada orang nonton di dia orang nonton lah kok sampai kena lagi إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat masjid semua. Kita hari ini sudah kedatangan nih kakak-kakak yang sangat keren ya, yang sudah nampak di hadir di depan kita. Alhamdulillah ini adalah closing dari kegiatan ngolek 2020. Baik, untuk untuk kita perkenalan dulu saja ya, biar kita lebih kenal dan lebih lebih enak, karena ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf gitu. Jadi kita harus berkenalan dulu ya. Baik, saya akan perkenalkan satu-satu dari yang ada di sini. Ini adalah anggota remaja Masjid Al-Huda. Ini adalah spesial spesial program khusus. Kita kemarin selama 15 hari itu hanya di belakang layar, dan hari ini kita kita keluar dari layar, dari belakang layar tersebut. Kita langsung ada di depan layar. Ini adalah kru yang dibalik suksesnya ngolek 2020. Baik, saya akan perkenalkan dulu dari kakak yang sebelah sana dulu ya. Ya, ini ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini namanya adalah Kak Febri. Assalamualaikum Kak Febri. Waalaikumsalam. Gimana Kak Febri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Febri-nya adalah anggota remaja yang sekarang sedang menuntut pendidikan di Bandung, dan dia sekarang lagi lockdown. Jadi ada di sini sahabat semua. Jadi bisa sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Baik, itu mungkin untuk Kak Febri. Untuk selanjutnya ini adalah Kak Kemal. Assalamualaikum Kak Kemal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah Kak Kemal. Kak Kemal ini adalah anggota remaja masjid yang sekarang masih duduk di bangku SMA.
dia sedang menimba ilmu di SMA, tetapi walaupun pendidikannya masih SMA, dia sudah apa ya, sudah insya Allah gitu, sudah punya pengalaman yang luar biasa gitu. Kak Kemal gimana, sehat Kak Kemal? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan selama Ramadan ini Kak Kemal? Apakah menarik atau hanya monoton saja atau gimana gitu? Lumayan menarik lah. Menarik. Perbedaannya kan kalau sekarang di lockdown. Oh iya, di lockdown. Baik. Oke, terima kasih Kak Kemal. Dan yang ini di samping saya, ini adalah apa ya? Artis kita, sahabat masih semua. Ini adalah Kak Dimas. Assalamualaikum Kak Dimas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Kak Dimas sedang di cover di Ram Production untuk konten-konten YouTube bagi sahabat masjid semua yang penasaran tentang kegiatan kita selama beberapa hari ke belakang, kemudian kegiatan-kegiatan konten-konten kita bisa lihat langsung di YouTube kita ya, Ram LC Official. Oke, Kak Dimas untuk sekarang sedang fokus apa ini sekarang? Karena Kak Dimas ini adalah anggota yang sekarang sudah lulus SMA gitu loh. Iya. Gimana Kak Dimas? Masa depan. Oh, masa depan sahabat. Iya. Kurang ya. Halo. Oke, Kak Dimas sekarang sedang fokus meniti masa depan, sahabat. Nah, kita mungkin akan penasaran, nanti akan kita kupas lengkap nih ya. Dengan Kak Dimas kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ini ada special pertemuan. Kita tidak materi, kita tidak apa-apa, tapi kita hanya sharing-sharing ringan untuk mengisi waktu sebelum berbuka puasa. Baik, untuk di sebelah sini adalah ini Kak Awit. Kak Awit sekarang sudah akan lulus di kuliahannya. Assalamualaikum Kak Awit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Awit untuk kabar hari ini? Masya Allah sehat, insya Allah sehat. Bagaimana untuk kegiatan Ramadan kali ini? Apakah menarik atau hanya situ-situ aja atau sudah berkembang gitu Kak? Ya, melihat situasi yang memang pandemi ya Cep ya, Masya Allah saya juga bisa bergabung dengan Remels ini sangat luar biasa Cep, karena memang dengan terbatasnya kondisi, kemudian emang negara sedang seperti ini, salah satu kreativitas mahasiswa. Ingat terus. Mohon maaf sahabat, ini dia adalah aktivis di kampusnya, jadi dia masih masih terkait lah, jadi masih suka ingat-ingat kayak gitu Cep. Ya. Masya Allah sangat luar biasa ini Cep. Dengan keterbatasannya pandemi ini kita masih bisa berkreativitas, tentunya dengan salah satunya ini ngolok ini sangat luar biasa. Masih bisa berproduktif istilahnya. Iya, alhamdulillah. Dengan pandemi kita tidak putus kreativitas. Betul, gitu sahabat masih semua. Tetapi dengan pandemi kita bisa mencari inovasi baru, kegiatan baru, program baru, dan alhamdulillah kita bisa berinovasi bisa sampai sekarang gitu sahabat masih semua. Baik, untuk Kak Awit sekarang ini sebelah sini saya, ini adalah Kak Rio. Assalamualaikum Kak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rio sekarang sedang apa kegiatannya ini? Kerja sahabat. Jadi untuk beberapa dari anggota remaja kita itu sudah ada yang bekerja sahabat masih semua, ada yang sedang kuliah, ada yang masih SMA. Jadi kita itu terdiri dari beberapa stakeholder lengkap ya, dari beberapa pendidikan, latar pendidikan, pekerjaan, itu semuanya lengkap di sini. Karyo, bagaimana Karyo untuk kegiatan Ramadan kali ini? Apakah sedih atau bahagia atau bagaimana ya? Ya, ada sedihnya, ada bahagianya juga. Yang pasti sih bahagia. Siapa yang gak bahagia dengan datangnya Ramadan ya? Bulan yang benar-benar berkah, penuh pahala, segala kita kegiatan itu mendapat pahala gitu ya. Pasti bahagia. Tetapi sedihnya mungkin dengan sedikit perbedaan. Iya, kondisi saat ini sangat kalau kita tidak kreatif ya mungkin kita tidak akan ada kegiatan, kita akan lost gitu ya. Betul ya. Baik, untuk di sini adalah ini yang ganteng ini. Ini adalah Kaki Ju. Ini adalah Kak Rijal. Assalamualaikum Kak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada Kak Rijal. Kak Rijal sekarang sedang menempuh pendidikan di mana Kak Rijal? Di Cirebon. Di Cirebon tuh, ada yang di Bandung, ada yang di Cirebon, ada yang di mana lagi ya, sangat komplit lah ya di Kenya. Jadi
kita itu benar-benar bisa orientasinya ke depan bisa lebih bagus lagi karena kita terdiri dari beberapa stakeholder dan stakeholder itu bisa saling berkesinambungan dan kita bisa menghasilkan output yang baik gitu mungkin ya. Baik, sahabat Majlis semua, bila mana ada yang kurang nih dari perkenalan kita bisa komen-komen ya di bawah nanti di kita. Nanti kita akan kupas lebih detail mungkin misalnya sahabat, saya penasaran dengan Kak ini nih, Kak Rijal. Kak Rijal apa sih? Apa moto hidupnya atau apa gitu ya. Nanti bisa cek-cek lah langsung di komentar kita, tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Jika ada yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan sahabat Majlis semua. Baik sahabat Majlis semua, di sini alhamdulillah kita 15 hari secara eksklusif ya. Kita selalu hadir menemani para sahabat Majlis semua yang sering hadir di fanspage kita. Alhamdulillah 15 hari ini diisi dengan beberapa materi-materi ya sahabat ya. Materi-materi tentang ya keagamaan, tentang keumuman itu pasti kita sudah bahas semua kemarin. Dan mungkin sahabat Majlis semua sudah bisa mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru dengan mengikuti kajian yang kemarin. Dan sahabat Majlis semua, kami ucapkan dari remaja Masjid Al-Huda ya, ini yang ada hadir di sini semua mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua nih yang sudah standby terus-terusan, mungkin udah habis kuotanya dengan menonton kita, tapi mudah-mudahan Allah catat itu sebagai ada amal baik kita, apalagi ini untuk menuntut ilmu ya. Baik sahabat Majlis semua, untuk hari ini di closing program ini kita akan ngobrol santai saja, tidak akan kepada materi ya, kita lebih spesifik kepada pengalaman-pengalaman kita nih, men-share biar menjadi sedikit acuan nih bagi sahabat Majlis semua yang di luar sana yang masih kebingungan apa sih jati diri saya harus bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk hidup saya ya. Mungkin kita akan share-share sedikit lah agar sahabat Majlis semua bisa mendapatkan pencerahan, betul tidak, pencerahan gitu. Baik, di sini mungkin saya akan Q&A dulu ya kepada rekan-rekan saya nih. Saya lupa sendiri. Saya tidak memperkenalkan diri. Ya, saya sudah memperkenalkan yang lain, tapi saya tidak memperkenalkan. Oke, sahabat Majlis semua, perkenalkan nama saya Aris Nadar. Saya sama dengan yang lain. Saya sekarang kerja dan saya sedang kuliah. Alhamdulillah. Dan dua lagi nih, sahabat saya yang sedang di belakang layar tidak masuk ke layar nih. Ada Muhammad Rizky dan Yusuf, dan ini adalah anggota remaja masjid yang sama-sama mempunyai talent yang luar biasa dan bisa bisa men-share ilmunya sedikit lah. Jika sahabat butuh bantuan bisa nanti menghubungi kita gitu. Kita akan membagi ilmu. Kita berprinsip kita tidak akan pelit dengan ilmu, kita akan men-share. Apa yang kita bisa kita akan share ya. Jadi sahabat jangan sungkan-sungkan kepada kita semua. Baik, semuanya sudah perkenalan, sahabat masjid semua sudah tahu dengan anggota remaja ini adalah di balik layar suksesnya program Mulek 2020 ini. Mungkin tidak dipungkiri ya para rekan-rekan semua, kita selama kajian, selama program itu banyak kekurangan dari tayangan kurang bagus, lag atau sinyal atau itu di luar persiapan kita, karena itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi mohon maaf kepada sahabat jika selama tontonan kita kemarin selama 15 hari itu kurang enak dipandang ya, terus kita hanya seadanya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita akan terus meningkatkan mutu kita akan terus meningkatkan kreativitas kita akan lebih memperbaiki lagi, dan mudah-mudahan kita bisa maksimal dalam segala hal dan bisa menyajikan metode dakwah itu dengan baik gitu ya. Baik sahabat mahasiswa semua, untuk opening seasonnya sudah nih, kita langsung masuk. Belum? Oh iya sahabat, ada yang belum hadir. Kira-kira masih ada ya? Remaja itu sebenarnya ada yang akhwatnya juga ada, tetapi yang kita upload, yang di approve sekarang itu adalah yang ikhwannya dulu ya, yang pre-nya dulu. Akhwatnya juga ada yang masih di luar ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan kita untuk ngobrol sore hari ini ya. Baik, sahabat masih semua, untuk sekarang kita akan Q&A nih. Saya akan sedikit
menanya-nanyakan kepada rekan-rekan saya ini ya. Mudah-mudahan dengan saya bertanya bisa mendapatkan sesuatu buat sahabat bisa dipelajari. Baik, saya ingin ini dulu ya, kilas balik dulu dengan program kita ngolek ini. Ini adalah program ngolek, ini adalah hasil kreativitas dari kami semua remaja Masjid Al-Huda. Mungkin sahabat masjid, apa sih kok ngolek gitu ya? Namanya emang nggak ada nama lagi gitu, mainstream banget gitu ya. Tetapi mudah-mudahan tidaklah ya. Kilas balik dulu sahabat, program ngolok ini adalah hasil kreativitas dari kita selama hampir 2 minggu ke belakang sebelum Ramadan. Itu kita sebenarnya pertama pesimis banget ya rekan-rekan ya. Biasanya kita di Masjid Al-Huda itu sering banyak kegiatan, kemudian kita sering banyak acara, tetapi untuk tahun sekarang kita bener-bener stay, udahlah diam saja gitu. Tapi kita tuh merasa ada yang kurang loh gitu kalau misalnya di Ramadan kali ini hanya biasa-biasa saja. Kita diskusi terus diskusi dan alhamdulillah menghasilkan program ngolok ini. Ya. Ngolok ini adalah diambil karena ngolok itu identiknya kepada Ramadan. Ya. Jadi Ramadan supaya sahabat lebih mudah mengingatnya ngolok gitu. Ngolok langsung tertujunya. Ngolok itu ada 2 loh, ada makanan, ada kegiatan. Makanya kita membuat program ngolok. Baik, sahabat masjid semua, alhamdulillah kita akan mulai Q&A-nya kepada sahabat-sahabat teman-teman ini, rekan-rekan di remaja Masjid Al-Huda. Baik, untuk Q&A-nya yang sekarang adalah saya ingin bertanya dulu nih ke Kak Febri ya. Kak Febri ini kakak yang paling ganteng ya, yang paling ganteng. Kak Febri, saya mau tanya dong untuk Kak Febri nih, motivasi diri pribadi untuk perkembangan Masjid Al-Huda apa sih? Kenapa sekarang bisa ikut remaja? Apa sih keinginan Kak Febri dari keinginan pribadinya gitu? Oke ya. Ya itu di sini tuh dari kecil dari SD kalau nggak salah. Ya dari SD dan cita-cita saya tuh masuk RAM LC gitu. Remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Motivasinya tuh pertama dekat dengan masjid tentunya ya. Remaja tuh identiknya dengan remaja masjid tuh ya identiknya dengan masjid. Ada kegiatan-kegiatan. Jadi orang tua saya juga mendukung gitu. Kalau enggak ya mungkin saya misalkan kalau saya enggak di sini gitu. Mungkin saya udah di jalanan gitu nongkrong-nongkrong. Baik sih cuma kurang aja gitu, kurang enak aja. Berarti dengan Kak Febri sekarang aktif di sini berarti setidaknya menyelamatkan Kak Febri dari kehidupan yang liar ya, yang liar artinya yang tidak terarah gitu. Tapi kan kalau di remaja kalau kita aktifnya di masjid itu pasti setidaknya lah akan outputnya juga akan bagus gitu. Produk masjid pasti nggak akan gagal ya, akan bagus gitu. Terus Kak Febri mungkin faktor ininya mungkin kadang suka kok capek banget gitu kalau ada kegiatan, terus suka ngeluh mungkin kok saya harus gini untuk motivasi kakak sendiri sih apa sih untuk bisa mengobati rasa capek itu gitu ketika ada kegiatan kita banyak gitu? Yang pertama tuh karena ya dapat apa sih sama kesenangan tersendiri ya karena itu kita tuh panitia gitu, orang lain menikmati. Kalau acaranya berhasil pasti ada kesenangan tersendiri gitu bagi kita dan tentunya dapat berkah dari Allah ya. Iya, intinya pahala. Iya. Intinya pahala itu. Tetapi dengan kita mendapatkan pahala, tetapi kita juga bisa membuat masjid itu menjadi makmur. Iya. Ya. Karya ya, salah satu karya. Karya. Juga ada wadah-wadahnya gitu. Ada kalau kita suka digital, suka ngedit, suka apa sih namanya? Public speaking ada gitu. Diajarkan di sini. Foto-foto juga ada. Alhamdulillah kita juga memanfaatkan teknologi banget ya. Karena kalau kita dakwah dengan hanya mengandalkan tradisional, ya kita akan ketinggalan ya Kak Febri ya, yang semuanya. Alhamdulillah kita juga mempunyai satu usaha ya, salah satu terobosan baru untuk kita nih, untuk remaja milenial. Karena kita konsepnya adalah remaja yang milenial ya, yang benar-benar ikut dengan teknologi, tetapi kita tidak terbawa dengan teknologi tersebut. Ya,
trending. Jadi kita tuh punya apa ya, punya saringan gitu, filter. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang harus tidak didahulukan, itu kita punya filter semua. Sekarang Kak Febri itu sedang kuliah nih di Bandung ya. Apakah sekarang merasa apa ya, agak, oh saya nggak pernah ikut kegiatan lagi, saya kangen atau gimana, pernah nggak sih? Ketika Kak Febri tidak pulang sama sekali ke sini gitu. Ya pertamanya sih kan ya mau gimana kan kita tuh Ya, harus mengejar dunia dunia juga, heeh. nggak hanya nyaman di zona ini gitu. Kita Mhm. terus keluar, kita harus mencari ilmu yang baru dan ilmu yang di sana tuh dikembalikan lagi ke sini. Jadi biar berkembang lah, jangan gini-gini aja gitu. Kata Pak Amos. Eh, Tapi Kak Febri suka merasa, duh saya sedih, yang lain pada upload nih di sini, saya nggak ada di tengah-tengah Ya mereka. tentunya pasti Pasti ada ya. sih, karena Heeh. kan dari kecil Ya dari dari si ilmu kecil itu juga dari susah, senang, kita bareng-bareng, nyari kita dana apalagi. cari dana, ubek-ubek itu benar-benar bareng-bareng. Jadi merasa sedih ketika kita tidak bisa terjun langsung ada di situ mungkin ya. Tapi insya Allah ketika kita niatkan untuk mencari ilmu pasti akan dipermudah ya. Apalagi nanti orientasinya ketika sudah lulus dari kuliah, Kak Febri akan balik lagi ke sini. Untuk mengkonsep apa? Mengkonsep masa depan Cibenying itu akan seperti apa. Betul kan? Betul. Ya, kita semuanya ini adalah sekarang liberalkan dulu, mau kemana kuliah boleh, mau mencari pendidikan di mana, mau kerja di mana silakan. Tapi ketika sudah saatnya, jangan lupa balik lagi gitu. Kita bangun bersama-bersama gitu, Cibenying ini agar menjadi Cibenying yang super ya. Mungkin itu Kak Febri ya, motivasi sendirinya ya. Oke, saya akan coba tanya ke ini nih, yang berdepan-depanan. Kita coba ke Kak Kijul nih. Mohon maaf ya sahabat dengan keterbatasan alat ini jadi tapi mudah-mudahan ini sangat menarik ya. Untuk Kak Rijal sama nih pertanyaan dengan Kak Febri, apa sih motivasi Kak Rijal sekarang bisa aktif di masjid? Apa sih motivasi sendirinya gitu? Ya, yang jelas pertama teman ya. Kalau bukan karena teman, kan kita nggak bakal bisa. Iya. Ya, jadi pertama itu teman. Kedua ilmu. Karena di masjid itu kan tempatnya ilmu Bener. banyak. Seperti zaman Rasulullah Iya, ya. benar. Bener. Terus Kak Rijal sama nggak tadi kayak Febri, merasa sedih nggak ketika Kak Rijal sedang kuliah nih, tiba-tiba di sini sedang ada kegiatan rame, teman-teman yang lain upload gitu, sama nggak? Merasa kangen atau sedih tidak gitu? Oh, yang jelas pasti iya. Sedih, pasti. Sedih, Karena sedih, kangen. berarti jiwa Kak Rijal itu sudah tertempel di sini. Ketika Kak Rijal keluar tidak bisa 100% keluar, tapi tetap memikirkan di sini. Itu yang kita rasakan sahabat masih semua. Alhamdulillah remaja di sini ketika benar-benar keluar itu tetap terikat kepada masjid, tetap memikirkan masjid. Berupaya bagaimana masjid agar bisa maju itu kita tetap berpikir. Selanjutnya mungkin Kak Awit nih yang lebih dekat ke saya ya sahabat. Ini Kak Awit ini adalah mungkin apa ya? Hijrah. Maksudnya hijrah itu dari iya dari beda tempat tinggal gitu ya. Alhamdulillah ini Kak Awit sering ke sini, terus juga sering sharing di sini dan dia juga tertarik jadi anggota remaja Al-Huda. Jadi ya kita rekrut saja. Buat apa kita tolak, sedangkan Kak Awit ini mempunyai niat yang bagus gitu. Intinya ingin berkembang dengan apa ya? Dengan bersama-sama gitu ya. Baik Kak Awit, coba saya mau tanya Kak Awit ketika sekarang sudah masuk nih di remaja masa Al-Huda, apa sih yang Kak Awit pertama rasakan ketika awal masuk di sini? Bismillah ya sahabat masjid semua. Pertama kita kan berbicara tentang bagaimana sih mengubah konsep dulu ya, mengubah konsep masjid menjadi sesuatu yang tidak formal gitu, sesuatu yang menarik untuk umat, terutama untuk remaja-remaja karena kita yang dibutuhkan ini kaderisasi. Nah, kenapa saya istilahnya hijrah dari kampung sana ke kampus ini, bukan maksudnya seperti itu ya. Namun karena memang ilmu hakikatnya harus dicari, kemudian apa ya? Suatu ilmu itu kalau kita tidak cari ya susah juga susah juga gitu istilahnya ya, susah juga kalau kita gak cari gitu.
Nah, maka dari itu dengan adanya remaja-remaja yang aktif, kemudian ya mungkin pandemi juga mendukung untuk remaja-remaja semua kembali ke masjid. Nah, salah satunya ini dijadikan motivasi saya mencari lingkungan yang baik seperti tadi Febri mungkin mencari lingkungan yang baik, kemudian mencari ilmu yang dimana nanti outputnya saya juga ingin kembangkan. Kalau misalkan Iya. sudah dapat nih ilmunya, kemudian remajanya juga ada di kampung saya, nah sudah dikembangkan juga. Jadi kita bersinergi ya Kak. Bersinergi. Nanti kan kalau kata Kiai Haji Asep kemarin mah katanya Iya. harus studi banding juga nih. Bukan hanya kuliah, bukan hanya sekolah gitu, tapi DKM juga atau remaja juga harus melakukan hal demikian untuk apa? Untuk upgrading diri, kemudian untuk Betul. istilahnya mengisi pemakan hati dan motivasi. Mm-mm. Mungkin kayak gitu. Iya betul. Jadi benar-benar kita itu terbuka, sahabat mahasiswa kita welcome, kita akan selalu menerima siapapun yang ingin berkembang, siapapun yang ingin maju, siapapun yang ingin lebih giat ibadahnya, kita akan selalu welcome. Kita tidak akan menutup kemungkinan bagi siapa saja. Mungkin sahabat mahasiswa semua yang di luar sana jika ingin jika ingin sama-sama belajar dengan kita, ya ayo gitu, kita akan merangkul gitu. Ya, mungkin ini salah satunya Kak Awit lah contoh sudah sangat sudah sangat sering ke sini, kemudian sudah sering kegiatan bersama dengan kita, dan mudah-mudahan nanti ketika Kak Awit sudah merasakan di sini dan Kak Awit juga bisa men-share nanti di tempat tinggalnya, itu salah satu pahala ini ya. jariah juga nantinya Iya, kan betul. ya kalau misalkan itu Kang Cep. Betul. Jadi ini benar-benar sangat multi level pahala kalau menurut saya pribadi. Ya, mudah-mudahan Kawit bisa mencetuskan atau meneroboskan salah satu gebrakan baru nih di kampungnya dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Ya. Baik, itu dari Kawit. Ya, kita langsung menuju Kak Caplang, Kak Dimas. Mohon maaf sahabat, ini Kak Dimas. Kak Dimas ini di samping saya. Oke, Kak Dimas ini adalah sekarang baru keluar SMA nih ya. Iya. Mungkin di remajanya sudah agak lama nih. Apa sih motivasi tersendiri dari Kak Dimas untuk aktif di masjid? Apakah Kak Dimas nggak malu dikatakan orang masjid, udah jangan pisah aja, kan sering seperti itu ya. Kadang-kadang ada ketika kita kumpul nongkrong di mana, janganlah kamu mah soalim, kamu mah anak masjid, itu suka dibeda-bedakan. Kak Dimas ini seperti apa untuk menanggapi hal tersebut? Oke. Ngapain malu sih? Jadi anak masjid gitu ya, orang gitu. Kan saya juga udah dari kecil gitu di Masjid Al-Huda ini. Ya jadi pengen jadi anggota RAM LC dulu ya. Sekarang udah tercapai gitu. Berarti masuk RAM LC itu adalah cita-cita tersendiri gitu. Cita-cita sih pengen jadi anggotanya aja gitu. Buat mengembangkan potensi ya. Dan alhamdulillah sekarang juga ketika sudah masuk ke remaja ini, Kak Dimas itu ya sudah bisa mengeluarkan segala potensi-potensi yang dia miliki. Kita selalu memfasilitasi dia ketika dia ingin aktif di seni. Dia adalah salah satu orang yang seni juga ya, sahabat mahasiswa. Kita akan terus gitu. Ayo, apa sih yang dibutuhkan? Apa sih faktor kekurangannya? Ayo kita bantu. Ini salah satu bagaimana cara kita agar mendukung anggota-anggota dari kita gitu. Iya. Terus Kak Dimas ketika sudah masuk ke masjid, apa harapan tersendiri Kak Dimas agar remaja ini bisa lebih meningkatkan level lagi gitu ya? Apa kira-kira harapan pribadi dari Kak Dimas gitu? Dari saya, jangan lupa ibadah. Ya. Terus kalau pada kuliah ya kan ke berbagai kota gitu, jangan lupain ini gitu, harus kembali lagi. Ya gitu sih.
Berarti intinya Kak Dimas itu inginlah ketika kita sudah selesai kuliah jangan sampai lupa Nah, balik iya, lagi ke sini. pasti Kita akan. dilahirkan di sini, kita balik lagi ke sini untuk bangun, ya untuk membangun apa peradaban di sini gitu. Mungkin ini kita ke Kak Kemal, saya penasaran dengan Kak Kemal nih. Kak Kemal ini masih SMA tapi dia iya paling bungsu di sini tapi dia sudah eksis di remaja. Kak Kemal apa sih motivasi tersendiri sekarang bisa aktif di masjid sih? Dulunya kan saya kilas balik Kak Kemal itu ya Ya dulunya kan orientasinya beda lah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa masuk nih. Apa sih motivasi Kak Kemal sendiri? ya baik Kak, kan saya di sini paling junior lah di antara kalian. Mm-mm. Saya ingin belajar lebih baik lah. Masa kan dulunya saya terkenalnya ya lebih lihat orangnya kan saya dulu mainnya kan di luar lah gitu. Mm-mm. Nongkrong-nongkrong di luar gitu. Nah, saya berpikir lagi, masa mau hidup saya mau di luaran terus? Kan saya juga masih punya kampung halaman yang harus dikembangkan gitu. Ya, intinya sih pengen lebih baik lagi gitu kan. Lihat orang tua kan pasti bangga lah lihat anaknya kan. Mm. Oh, ikutan remaja masjid gitu. Walaupun masih kan saya masih belum sepenuhnya gitu di remaja masjid ini. Tapi kan saya alhamdulillah gitu dibantu gitu sama senior-senior juga kan. Mm-mm. Nah, paling itu kan harapan saya pengen lebih baik lah gitu. Itu motivasi tersebut berarti ingin apa ya ingin mengupgrading dirinya ya dulu dia mungkin dia sudah aktif tapi dia aktifnya hanya di luar saja gitu belum aktifnya lebih spesifik ke agama belum tetapi sekarang sudah mulai diseimbangi nih aktifnya di masjid juga aktif kemudian di luar juga aktif ini salah satu upgrading diri yang paling bagus gitu terus Kak Kemal sendiri sekarang harapan nanti kan sekarang masih sekolah nih, ketika sudah lulus sekolah nanti apa sih untuk RAM LC ini harapannya ketika nanti Kak Kemal kuliah di luar mungkin ya, harapannya ke depan RAM LC ini pengen gimana gitu, apakah makin naik, pasti harus makin naik ya dengan berbagai kegiatan. Sok, mangga. Ya, izin jawab ya Kak. Ya semoga saja kan saya sekarang masih junior kan. Saya juga harus mencari yang melanjutkan kan nanti kakak-kakak sibuk kuliah, ada yang sibuk kerja atau sibuk kan nanti punya tanggung jawabnya masing-masing kan. Ah, Nah, saya kan lagi mencari lah ya siapa yang mau gabung, ayo. Ya gitu kalau misalkan kan di sini juga gak cuman penerus lah. Kan nggak sendirian gitu kan pasti Hmm. dibantu sama senior-senior juga kan. hmm, Nah, saya kan ya harapan saya kan pengen nyari lah yang kan nggak nggak apa nggak nah, nanti juga kan senior nggak terlalu pentingin di masjid kan kalau misalkan Iya. udah punya kepentingan masing-masing kan apalagi kan kuliah gitu ah, dari luar kota lah ada yang dari Cirebon Bandung kan itu paling suka Ya. lagi mencari teman lah mudah-mudahan kita doakan sahabat masih semua remaja masih muda bisa memberi apa ya membuat kaderisasi kepada next apa ya leader-leader yang ada di sini insya Allah karena benar kata Kak Kemal ketika kita nanti mungkin orientasinya bukan hanya untuk kegiatan kita juga mungkin nanti akan berpikir dengan keluarga kemudian karir gitu tetapi kita tetap tidak akan lepas konteksnya dari masjid gitu ya terus saya penasaran dengan ini Kak Rio belum ya? Oke, Kak Rio boleh silakan. Ya, so Kak Rio samalah harapan Kak Rio untuk kenapa aktif di masjid sih? Motivasinya apa gitu? Ya, siap baik. Ya, intinya mungkin alasannya cukup sama teman-teman yang lain, tetapi mungkin saya sedikit menambahkan kan sekarang Rio kegiatan cuman ke kerja Ah, dan kerja juga kan nggak setiap hari gitu kan, nggak 24 jam kerja Iya, gitu. betul. Setiap hari satu hari kerja cuma 12 jam. Nah, hmm, juga ada hari liburnya juga. Terusnya untuk mengisi waktu-waktu luang itu di waktu Rio nggak kerja gitu waktu libur. Nah, daripada Rio diam di rumah gitu atau nongkrong di mana nggak jelas yang nggak ada manfaatnya, yang lebih baik ya di masjid gitu kumpul-kumpul sama remaja masjid gitu. hmm, Bisa bermanfaat juga. benar. Sharing-sharing Ya. motivation ya. Dan walaupun kita nongkrong tidak ada pembahasan pun, kita nongkrongnya di masjid ya itu sudah termasuk itikaf. Iya. Ya apalagi kalau kita niat ya
Mudah-mudahan itu menjadi fadilah kita juga. Baik sahabat masih semua, kita ini adalah remaja Masjidil Huda yang benar-benar bermindset kita itu ingin membuat perubahan khususnya di Cibenying, ya, apalagi dengan pemuda, ya, kita ingin memanfaatkan pemuda itu agar bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Alhamdulillah di Cibenying ini adalah suatu tempat yang benar-benar sudah potensi sangat luar biasa. Ketika dimaksimalkan, saya yakin akan memberikan wadah yang benar-benar bagus, kemudian akan membuat gebrakan yang sangat luar biasa ketika kita benar-benar memanfaatkan potensi tersebut. Ya, kita doakan sama-sama sahabat semua, mudah-mudahan rekan-rekan kita di sini dan rekan-rekan yang di luar sana kita bisa sama-sama merumuskan bagaimana caranya membuat Cibenying itu akan lebih baik lagi, Cibenying yang super, dan kita buat gebrakan dari pemuda agar di luar sana melihat bahwasannya di Cibenying itu ada potensi yang luar biasa. Betul ya sahabat, rekan-rekan semua, mudah-mudahan kita doakan semua. Terus itu hanya kelas baik saja, dan saya pengen ini nih menanyakan kepada sahabat semua tentang hijrah. Hijrah. Mungkin sahabat berpikir hijrah. Wah ini mantap nih. Kayaknya nih anak-anak masjid ini orang-orang hijrah semua nih. Ya, nah di sini saya akan sedikit tanyakan kepada sahabat semua. Oke, saya akan mulai dari Kak Awit dulu deh. Apa sih Kak Awit? Makna hijrah sendiri dari Kak Awit apa sih? Ini yang sulit-sulit ya. Bukan sulit. Ini hanya pengalaman hanya pengalaman hidup saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang hijrah. Hijrah itu kan secara apa ya? Secara istilahnya, secara kita definisikan saja berpindah atau berubah gitu kan ya. Tapi jangan diartikan juga sebagai berubah dari apa ya? Dari buruk ke baik aja, tapi juga dengan kita istilahnya berpindah dari suatu perilaku. Nah, itu sudah dikatakan hijrah. Karena apa? Karena hijrah itu hakikatnya merubah segala sesuatu gitu, yang tadinya gimana menjadi gimana gitu. Nah, salah satu motivasi saya untuk istilahnya hijrah itu yaitu perkembangan diri, upgrading diri, kemudian motivasi, dan salah satunya dekat dengan masjid. Kalau misalkan kita berbicara tentang agama ya, dekat dengan masjid. Karena apa? Selain insya Allah dapat pahala, juga mendapatkan lingkungan yang baik pula gitu kan. Karena apa? Ketika kita istilahnya berteman dengan yang harum, maka kita juga akan kecipratan harumnya gitu kan. Maka dari itu untuk teman-teman semua, jangan didefinisikan bahwa hijrah itu benar-benar signifikan dari buruk ke baik. Nah, enggak gitu juga. Tidak, ya. Yang penting kita berubah dulu sedikit demi sedikit. Dari transisi juga itu salah satu hijrah. Ya. Jadi jangan didefinisikan harus signifikan hijrah gitu. Karena yang susah itu bukan hijrahnya, tapi konsistennya, istiqomahnya. Iya. Betul. Itu yang dirasakan. Semua. Tapi alhamdulillah untuk akhir-akhir ini nih jadi trend center hijrah itu alhamdulillah banyak di luar sana nih yang hijrah ya, dengan mengikuti kajian-kajian gitu. Alhamdulillah itu berarti sudah ada transisi sendiri ya. Apalagi kan sekarang dengan pandemi ini gitu kan, kita banyaknya di rumah, yang dimana aktivitas juga terbatas gitu kan. Betul. Nah, jangan dibatasi dengan hal-hal yang negatif pula, tapi kan jangan dibatasi ya, maksudnya jangan dipakai dengan hal-hal negatif pula, tapi dengan kayak nonton ngolek, nonton kajian. Karena kan kalau misalkan dibatasi di rumah, kita juga aktivitas terbatas, otomatis nongkrong tanpa sebab itu jadi berkurang gitu kan. Lebih baik ya dipakai untuk pahala gitu, istilahnya ladang pahala kayak gitu sih untuk Awit pribadi ya Kang Ijat ya. Terus sekarang untuk Kak Awit nih yang sudah dirasakan apa sih mungkin dengan sekarang adanya bulan Ramadan, apa sih transisi yang sudah Kak Awit yang rasakan dari pribadi gitu, dari pribadi apa sih gitu? Khususnya bulan Ramadan ya? Iya sekarang. Iya. Apalagi tengah wabah gitu. Tengah wabah ya kita bahas karena memang sangat luar biasa ya wabah ini. Nah, di mana kita tadi mungkin Chef sudah dibahas ya, kita itu harus konsistennya nih yang dipertahankan. Kalau misalkan berubah doang mah gampang. Iya betul. Kadang kan kita mikirnya aku misalkan saya udah berubah nih, minggu depannya udah gitu lagi. Karena apa? Karena kuat konsistensinya itu yang kurang gitu. Nah, untuk Ramadan ini perubahan yang harus kita lakukan itu adalah tadi konsistensi, Cep. Mohon maaf ya sahabat masjid. Konsistensi di mana mencari iman, menguatkan iman,
mencari pahala, kemudian mencari lingkungan yang baik. Karena apa? Dengan lingkungan, meskipun kita sekedar berada di masjid, ya istilahnya untuk sholat ting mah kan nggak ketinggalan gitu kan. Iya, jadi Terjamin ya gitu, terjamin lah sholat gitu. juga ya. Selain Ramadan ini kan pahalanya dilipat gandakan juga, apa ya, kebaikannya itu harus terus ditingkatkan untuk kita semua gitu. Jadi Betul. perubahannya itu sih, harus yang dirubah itu konsistensi. Oke. Dari hijrah saya tertarik nih lebih spesifik kepada ini nih, Kak Dimas. Coba saya ingin bertanya kepada Kak Dimas. Apa sih makna hijrah menurut Kak Dimas? Hijrah. Hijrah. Bisa disebut sesuatu yang buruk jadi Itu secara umumnya gitu hijrah. Maksudnya dari persepsi sendiri dari Kak Dimas, apa sih hijrah itu yang Kak Dimas rasakan gitu? menjadi lebih baik. Terus sekarang misalnya contoh hijrah itu adalah menjadi lebih baik ya. Nah, sekarang Kak Dimas, kalau yang Kak Dimas rasakan dari hijrah tersebut, apa sih transisi yang benar-benar kelihatan yang sangat menonjol di Kak Dimas, apa? Contohnya gitu. Contohnya Apa ya? nongkrongnya jadi lebih nongkrongnya jadi lebih bermakna. Tadinya nongkrongnya di pinggir jalan gitu ya, dulu sekarang ya di halaman masjid gitu, jadi lebih bermanfaat gitu. Terus adopsi orang juga, wah anak ini mah nongkrongnya di masjid gitu, jadi benar-benar ke bawah harum. Benar kata tadi kayak apa kata ucapan itu ya, kata Mutiara, siapa yang dekat dengan tukang minyak, kita akan ke bawah harum. Betul. Kita nongkrong di masjid tapi kita dicapnya wah orang soleh nih, padahal kita kan hanya nongkrong saja, sahabat. Belum tentu kan ya. Ini ada salah satu luar biasa gitu. Jadi saya mengajak kepada seluruh remaja semua, khususnya yang ada di tempat tinggal di sini, jangan sungkan ke masjid. Ingat, orang yang hidup di masjid, orang yang selalu memaklumkan masjid, itu tidak akan rugi. Allah akan selalu menjamin, apalagi untuk rezekinya. Ya, jadi sahabat semua, jangan benar-benar anti nih. Saya menggarisbawahi teman-teman semua, jangan sampai anti kepada masjid. Ya, semuanya jangan anti. Pokoknya ayo, mumpung Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, mari kita sama-sama memakmurkan masjid dengan sahabat, terus konsisten kegiatan. Nah, ya. Ini adalah salah satu Kak Dimas. Mungkin Kak Dimas juga dulu sama suka game. Sekarang juga sama sih game juga ya. rutinitas lah game ya. Game Mengisi waktu luang. Iya. Banyak luangnya. Banyak luangnya. Kak Dimas juga masih game, tetapi sekarang gamenya sudah mulai terkurangi dan mulai diarahkan gitu. Jadi ada porsinya. Kadang-kadang Kak Dimas untuk serius, dan sekarang waktunya lagi tidak ada kegiatan, baru game. Ini adalah satu kegiatan transisi yang sangat luar biasa. Mungkin dulu main game sampai lupa sholat, lupa makan mungkin dulu ya, tapi sekarang sudah mulai terarah. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu upgrading yang sangat luar biasa. Oke. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan istilahnya. Apalagi ya, hambatan transisi nih. Ketika Kak Dimas transisi, apa sih yang Kak Dimas rasakan hambatannya? Hambatannya begadang. Apa ya? Bingung. Jadi hambatannya itu mungkin sekarang Kak Dimas masih belum konsisten gitu. Jadi kadang-kadang ketika benar-benar rame banget, jangan sampai lupa tidur, sampai bergadang, itu mungkin maksud dari Kak Dimas, sahabat semua ya. Pasti setiap orang mempunyai hambatan masing-masing ya. Beda-beda. Tidak semuanya, apalagi ini menuju kebaikan, pasti banyak banget halangan rintangannya. Tetapi
kita di situ harus dihadapkan, kita tuh benar-benar harus siap. Ketika kita sudah mengambil keputusan, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Artinya berarti konsekuensinya dari faktor hambatannya, kemudian kendala-kendalanya itu harus dihadapi, ya. Jadi sahabat masjid semua yang masih merasa kebingungan dengan hijrah ayo manfaatkan diri teman-teman semua, sahabat masjid semua untuk bisa hijrah. Mumpung masih ada waktu, masih belum terlambat, ya. Manusia nggak akan ada yang tahu ya. Kemarin teman kita, sahabat kita, ya masih berkumpul dengan kita. Ternyata untuk Ramadan sekarang kita tidak bisa bersama beliau. Ini sangat luar biasa. Rahasia Allah itu tidak bisa diprediksi, ya. Orang yang dekat dengan kita sekarang aja mungkin besok atau lusa itu tidak tahu ada di sini atau tidak, ya. Makanya sahabat masjid semua, ayo mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, gunakan kesempatan dengan baik. Mari sama-sama kita hijrah. Baik sahabat masjid semua, mungkin dengan segala ucapan alhamdulillah, terima kasih semuanya ya. Kita sangat senang ya rekan-rekan ya, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat semua yang sudah selalu standby nonton kita selama 15 hari ke depan. Dan insya Allah setelah kegiatan program ngolok ini kita akan kembali live dengan dengan kegiatan lab akustik ya. Lab akustik dengan bagi-bagi tajil ya. Dimaksimalkan insya Allah. Pokoknya kita pengen Ramadan sekarang benar-benar tidak putus dengan kegiatan. Udah selesai ini kita ganti kegiatan lain ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita sama-sama bisa tetap menguatkan satu sama lain, dan kita mudah-mudahan berdoa agar semuanya bisa tetap sehat, kemudian semuanya tetap istiqomah, dan Allah segera mengangkat pandemi ini, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa untuk memakmurkan masjid ini. Baik, kita sama-sama ucapkan ucapan terima kasih aja ya. Ya, kita ucapkan terima kasih. Oke, dari ini dulu ya, dari Kak Kemal. Silakan ucapkan terima kasih kepada para sahabat masjid yang sudah standby nih. Ayo, ucapan. Ya, terima kasih buat yang sudah nonton selama 15 hari. Terima kasih buat rekan-rekan masjid. Mohon maaf bila ada kekurangan, kan namanya juga masih sama-sama belajar ya. Ya, terima kasih lah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Febri, dari Kak Febri, silakan. Ucapan terima kasih kepada sahabat masjid semua nih yang sudah standby. Oke, terima kasih buat sahabat masjid yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat kajian dari ustadz-ustadz favorit kalian lah. Semua juga favorit lah ya. Dan pesan saya sih, jangan malu buat ke masjid lah. Karena masih banyak di luar sana yang malu gitu. Malu nih ke masjid. Saya apa sih gitu ke masjid? Siapa sih saya gitu? Hilangkanlah pikiran seperti itu. Ayo kita ke masjid. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Dimas, silakan ucapan terima kasih untuk para sahabat masjid semua nih yang sudah standby. Terima kasih untuk sahabat masjid yang sudah menonton selama 15 hari. Mohon maaf sahabat, dia grogi, sangat saking bahagianya gitu dengan kegiatan program kita sudah sukses. Lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari Kak Awid, ucapan terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk sahabat masjid semua yang sudah hadir bersama kita. Pantengin terus, Stay tune ya. Stay tune terus di Al-Huda Official. Nah, sekali lagi terima kasih, dan mungkin nanti ada lanjutan juga, kita upload ke YouTube ya, Insya Allah kita upload ke YouTube. Nah, jangan lupa nih like, comment, and subrek ya. Bantu terus channel kita agar kita terus berkarya dan berkembang. Like, comment, and subscribe ya untuk teman-teman semua atau sahabat masjid. Terima kasih sekali lagi. Oke, sekarang Kak Rio, silakan Kak Rio. Ya, terima kasih untuk sahabat masjid yang sudah menonton acara ini, yang sudah mensupport, men-share atau yang sudah merelakan kuotanya gitu untuk menyaksikan kegiatan ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kak Dijal. Terima kasih kepada sahabat masjid. Dia tuh tegas ya sahabat, lihat. Terima kasih kepada sahabat masjid udah meluangkan waktunya untuk kami berkarya.
Ya, baik sahabat Basi semua, mungkin kita pamit ya, seperti tagline kita, kami pamit. Ini bukan kita tidak ada kegiatan lagi ya. Kita hanya pamit untuk kegiatan ngolek ya, bukan untuk kegiatan seterusnya. Kami pamit kepada sahabat Basi semua. Semoga Allah mencatat segala pengorbanan sahabat Masjid semua untuk mengikuti tayangan ini. Kemudian Allah golongkan sahabat Masjid semua sebagai orang yang soleh dan soleha. Amin Allah ya robbal alamin. Baik, sahabat Masjid semua, kami remaja Masjid Al-Huda Cibenying mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah dulu, dadah. يا رجاء